Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Itulah pertanyaan para murid kepada Yesus, dan juga mungkin pertanyaan yang menantang kita semua. Dan Yesus memberikan jawaban demikian. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 4. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah, di mana ketika kita berdoa, Bapa kami, kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah berarti bahwa Allah menjadi segala-galanya dalam segala. Artinya Allah itu diberi ruang dalam hidup sehingga dia menguasai segala-galanya. Nah, kita dipanggil juga untuk mewujudkan dan menghadirkan kerajaan Allah itu. Dan untuk itu memang kita harus menyadari bahwa kita pun pertama-tama juga harus menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Dan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini mengatakan kepada para murid, barang siapa tidak masuk dalam barang siapa tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Rupanya untuk dapat masuk dalam kerajaan surga, untuk dapat hidup dalam kerajaan Allah, kita harus bertobat. Bertobat menjadi seperti anak kecil. Apa artinya? Bertobat kita menjadi sederhana seperti anak kecil. Sederhana berarti kita selalu mengandalkan Tuhan, percaya, terbuka terhadap kehendak Tuhan, dan mau melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Dan inilah proses kita masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu kita bertobat terus-menerus, supaya kita juga memiliki hati seperti anak-anak yang tulus, polos, terbuka terhadap Allah. Dan Yesus juga melanjutkan bahwa kalau kamu siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka yang terbesar adalah mereka yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Untuk dapat mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan, kita membutuhkan keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah sikap di mana kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, bahwa kita juga menyadari bahwa Tuhan itu mencintai kita, walaupun kita tidak layak, walaupun kita tidak pantas, walaupun kita berdosa. Nah, kesadaran itulah yang menjadikan kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak boleh kemudian membanggakan diri, menyombongkan diri, bahwa keselamatan itu hanya karena usaha kita. Kita harus mempunyai sikap kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Kita ini hanya seperti pengemis di hadapan Tuhan yang meminta belas kasih Tuhan supaya mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita layak ada di dalam kerajaan surga. Orang-orang kudus mengajarkan kepada kita keutamaan yang paling penting dalam hidup kita adalah kerendahan hati. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati, seperti dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi kecil, menjadi sederhana, menjadi selalu terbuka terhadap rahmat Tuhan. Dan kita juga perlu menyadari Allah itu seperti gembala yang baik, yang mencari domba-domba yang tersesat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita semua.
Kita semua sebenarnya dipantaskan, dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan bersukacita ketika kita menyadari kasih Tuhan itu dan kemudian kita mau bertobat dengan kerendahan hati kita dan belajar terus-menerus tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika menemukan kita yang mau bertobat, Tuhan berkata, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Tidak menghendaki kita semua tidak selamat. Karena itu dia mencari terus kita yang tersesat ini. Dan kita juga harus kemudian belajar pula di dalam kerajaan surga itu hanya ada kasih. Karena itu kita juga harus memiliki hati seperti Tuhan sendiri yang penuh kelemah lembutan, yang penuh kasih sayang kepada semua orang. Karena hati yang lemah lembut itulah yang akan memiliki bumi, memiliki di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itulah mengapa Yesus membawa anak kecil dan memberikan contoh, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia layak dalam kerajaan surga. Menyambut anak berarti kita menyambut dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan sesama kita, seperti Tuhan juga lemah lembut terhadap sesama kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus belajar, kemudian bertobat, merendahkan diri, dan kemudian berupaya seperti Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Tuhan memberkati.